Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maisa Rahma. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika semester 1. Nah, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan dari soal UAS mata kuliah Pengenalan Informatika. Nah, jadi di sini ada soal yang menjelaskan atau tentang bagaimana mendemonstrasikan dan menjelaskan komponen dari contoh Uniform Resource Allocator atau URL. Nah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan melalui WordPress yang telah saya buat. Nah, jadi apa itu URL? Nah, jadi URL ini merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator yang berfungsi sebagai referensi ke resource web yang diatur oleh jaringan komputer yang merujuk pada halaman web. Jadi URL ini merupakan jenis spesifik dari URI yang merupakan Uniform Resource Identifier. Nah, jadi URL atau Uniform Resource Locator ini adalah rangkaian karakter yang digunakan untuk menentukan alamat atau lokasi unik suatu sumber daya di internet. Nah, URL ini memberikan petunjuk kepada web browser atau aplikasi lainnya tentang cara mengakses dan menentukan suatu halaman web, dokumen, gambar, atau sumber daya online lainnya. URL ini biasanya terdiri dari beberapa komponen yang memberikan informasi tentang lokasi dan cara pengakses sumber daya tersebut. Nah, di sini ada apa itu fungsi dari URL. Jadi URL ini apa sih fungsinya? Nah, jadi fungsi dari URL ini adalah memberikan alamat atau tautan unik yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu sumber daya di internet. Nah, jadi URL ini memainkan peran kunci dalam navigasi web maaf, dalam navigasi web dan pengaksesan informasi online. Nah, berikut merupakan fungsi-fungsi utama dari URL. Nah, yang pertama ada identifikasi lokasi sumber daya. Jadi, URL ini memberikan alamat yang unik untuk setiap sumber daya di internet seperti halaman web, gambar, video, dan dokumen. Dengan URL ini, pengguna itu dapat mengidentifikasi dan mengakses lokasi spesifik dari suatu sumber daya. Nah, yang kedua ada navigasi web. Jadi, URL ini digunakan untuk membuka halaman web atau sumber daya online dengan mengetikkan atau mengklik tautan. Jadi, pengguna ini dapat memasukkan URL ke dalam bilah alamat browser dan selanjutnya langsung menuju ke lokasi yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada penunjukan lokasi. Setelah tadi ke lokasi yang diinginkan, ada penunjukan lokasi. Jadi URL ini sebagai petunjuk lokasi yang jelas dan spesifik di dalam internet. Nah, hal ini memungkinkan pengguna dan sistem komputer untuk menemukan dan mengakses sumber daya dengan mudah. Selanjutnya yang keempat ada komunikasi antara browser dan server. Nah, jadi si URL ini merupakan bentuk komunikasi antara browser dan server. Nah, ketika pengguna memasukkan alamat URL, nah si browser ini mengirimkan permintaan ke server yang menyimpan sumber daya tersebut. Jadi, URL ini menyediakan informasi seperti protokol, nama domain, dan jalur menuju sumber daya yang diperlukan untuk koneksi ke server. Nah, yang selanjutnya ada penentuan protokol. Jadi, fungsi dari URL ini, penentuan protokol ini, si URL ini menentukan protokol yang akan digunakan untuk mengakses sumber daya. Contohnya di HTTP untuk mengakses web biasa dan HTTPS untuk mengakses web yang aman dan enkripsi gitu. Yang keenam ada autentifikasi. Jadi dalam beberapa kasus itu, URL ini dapat menyertakan informasi autentikasi seperti nama pengguna dan kata sandi. Nah, si nama pengguna dan kata sandi ini biasanya diperlukan untuk mengakses dari sumber daya yang terproteksi atau terkunci. Nah, yang selanjutnya ada permintaan data. Nah, jadi si URL ini dapat menyertakan
query string yang memungkinkan pengiriman data tambahan ke server. Jadi si URL ini berguna untuk formulir pencarian dan penyertakan parameter lainnya dalam permintaan. Lalu fungsi URL selanjutnya ada fragment identifier atau anchor. Jadi si URL ini menyertakan fragment identifier ini atau tanda pagar dan teks setelahnya ini untuk menunjukkan ke bagian spesifik dari halaman web yang terbuka. Nah, yang selanjutnya ada bookmarking. Jadi fungsi URL sebagai bookmarking ini yaitu pengguna ini dapat menyimpan URL sebagai bookmark atau favorit yang memungkinkan mereka mengakses kembali atau bisa membuka kembali halaman web tersebut dengan mudah. Nah, yang terakhir ke-10 ada referensi dalam HTML. Jadi fungsi selanjutnya itu referensi HTML. Nah, dalam dokumen HTML ini si URL ini digunakan untuk menyematkan gambar, tautan atau sumber daya lainnya. Jadi URL ini memungkinkan browser ini menemukan dan memuat sumber daya ini saat halaman web ini diakses. Jadi fungsi-fungsi dari URL ini sebagai berikut yang tadi saya sebutkan. Lalu selanjutnya ada bagaimana struktur dari URL ini. Jadi si URL ini mempunyai struktur dasar gitu. Nah, struktur dasar dari URL ini mencakup beberapa komponen yang menyusun alamat atau tautan unik ke suatu sumber daya di internet. Nah, berikut struktur umumnya. Misal nih ada kode URL ini. Nah, yang pertama ada skema. Nah, si skema ini menunjukkan protokol yang digunakan untuk mengakses sumber daya. Nah, contohnya skema ini contoh ininya HTTP, HTTPS atau FTP. Nah, ini merupakan skema. Lalu ada nama pengguna dan kata sandi atau username dan password. Jadi informasi autentikasi ini untuk mengakses sumber daya opsional. Nah, si ini tuh opsional ya. Jadi jika digunakan dituliskan sebagai username _2 password @ Lalu selanjutnya ada host. Jadi host ini adalah alamat IP atau nama domain dari server yang menyimpan sumber daya. Nah, selanjutnya ada port. Jadi nomor port ini yang digunakan untuk koneksi ke server. Ini juga opsional. Nah, jika tidak ditentukan, browser akan menggunakan port default sesuai dengan skema yang digunakan. Maaf. Selanjutnya ada fetch. Jadi si fetch ini merupakan jalur menuju sumber daya di server yang sering kali mencerminkan struktur directory atau nama file. Selanjutnya ada query string. Jadi si query string ini merupakan parameter tambahan untuk permintaan. Ini juga opsional. Nah, si query string ini biasanya digunakan untuk mengirim data ke server. Nah, selanjutnya ada fragment atau anchor. Jadi si anchor ini menunjukkan bagian spesifik dari halaman web yang terbuka. Nah, ini juga opsional. Nah, contoh URL. Nah, tadi bagian skema ada HTTPS. Nah, nama pengguna atau kata sandi seperti ini. Hostnya itu contohnya seperti ini, www.example.com. Portnya nih 8080, petnya pet to resource. Query stringnya ada seperti ini dan fragmentnya ada section 1. Nah, dari struktur URL ini, struktur tadi URL tadi itu, nah fungsinya itu untuk memberikan petunjuk yang jelas dan terstruktur dengan cara mengakses dan menemukan sumber daya di internet. Dan si ini tuh setiap komponennya memiliki peran tertentu dan dalam menentukan lokasi dan cara mengakses sumber daya tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis URL. Jenis-jenis Uniform Resource Locator. Jadi setelah mengetahui apa itu tadi pengertian URL dan fungsi URL, perlu diingat dan dicatat gitu jika si URL ini memiliki beberapa jenis gitu. Ada beberapa jenis URL. Ketika hal ini dan hal ini itu penting gitu untuk diketahui sebagai kita pengguna.
sebagai pengguna yang menemukan lokasi penyimpanan dokumen. Nah, yang pertama ada URL absolute. Apa sih URL absolute itu? Jadi URL absolute itu adalah URL yang alamatnya disertai dengan domain dan lokasi dokumennya. Nah, hal ini berarti setiap halaman di dalam sebuah domain ini terdapat direktori yang berisi file. Selanjutnya ada URL relatif. Nah, jadi dalam URL relatif ini penentuan alamat berdasarkan alamat yang aktif pada saat itu. Jadi susunannya ini tidak baku dan hanya merujuk pada dokumen yang sedang dibuka. Nah, si URL ini dapat dibagi ya ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria termasuk protokol yang digunakan, tujuan penggunaan atau karakter khusus atau karakteristik khusus. Nah, berikut ini ada beberapa jenis URL yang umum. Nih ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, contohnya ini yang digunakan untuk mentransfer data secara tidak aman melalui internet yang biasanya digunakan untuk pengaksesan dan penampilan halaman web. Lalu ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, yang contohnya seperti ini. Nah, jadi si HTTPS ini sama seperti HTTP yang tadi, tapi si HTTP ini terdapat tambahan lapisan keamanan penggunaan protokol SSL atau TLS. Nah, si data dari ini tuh dapat dikirim dan dikirimkan antara pengguna dan server di Encryptscape. Jadi lebih aman gitu. Tapi ada lapisan keamanan. Lalu yang ketiga FTP atau File Transfer Protocol. Contohnya seperti ini. Nah, jadi FTP ini digunakan untuk mentransfer file antara server dan pengguna yang seringkali diperlukan untuk manajemen file di server. Yang keempat ada Mailto, contohnya seperti ini. Nah, si Mailto ini digunakan untuk membuat tautan yang membuka aplikasi email pengguna dan mengisi alamat email pada kolom to. Lalu selanjutnya ada tel atau telepon. Contohnya seperti ini. Nah, jadi si tel atau telepon ini digunakan untuk membuat tautan yang saat diklik ini dapat melakukan panggilan telepon pada saat perangkat yang mendukung. Lalu keenam ada data, contohnya seperti ini. Nah, si data ini digunakan untuk menyisipkan data langsung ke dalam dokumen HTML seperti gambar dan format base64 atau teks. Selanjutnya ada file, seperti ini contohnya. Nah, jadi si file ini digunakan untuk merujuk ke file lokal di sistem pengguna. Nah, si file ini sering kali digunakan untuk membuka tautan di file di komputer. Selanjutnya ada URN, Uniform Resource Name. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, si URN ini digunakan untuk memberikan identifikasi per sistem dan unik untuk sumber daya. Meskipun ide URN ini ada, penggunanya belum sepenuhnya umum. Penggunaannya ini belum umum gitu di internet, belum terkenal atau belum seterkenal yang lainnya seperti yang lainnya. Lalu selanjutnya ada JavaScript, contohnya seperti ini. Nah, si JavaScript ini digunakan untuk menjalankan kode JavaScript langsung dari URL. Selanjutnya sekaligus yang terakhir ada custom scheme. Jadi contohnya seperti ini. Nah, si custom scheme ini digunakan untuk beberapa aplikasi atau protokol khusus yang menggunakan skema URL custom untuk membuka aplikasi atau menjalankan tindakan tertentu. Nah, jadi setiap jenis URL ini memiliki peran dan fungsionalitasnya sendiri gitu, tergantung kebutuhan dan konteks penggunanya. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi dari contoh URL. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa di URL ini terdapat skema, nama pengguna dan kata sandi, host, port, path, query string, fragment atau anchor. Nah, dengan mengevaluasi setiap komponen-komponen tadi,
Nah, kita itu dapat memahami alamat atau tautan ke sumber daya tersebut dan bagaimana browser atau aplikasi akan berinteraksi dengan server untuk pengambilan informasi yang diinginkan melalui struktur-struktur dari URL ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang Uniform Research Locator atau URL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.